Serius lagi ada pameran ekstrak keringat Nabi Muhammad? Emang mungkin ya keringat Nabi Muhammad diekstrak? By the way, ekstrak keringat Nabi ini sedang dipamerkan bersama sejumlah artefak Nabi Muhammad lainnya. Mulai dari rambut, sorban, tongkat, sandal Nabi, dan lain-lainnya. Pameran ini kabarnya dibuka secara gratis di kawasan Pekansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Tapi infonya pameran ini sepi pengunjung. Netizen pun rame-rame bilang, orang Indonesia udah mulai cerdas. Pamerannya berlangsung setiap hari sepanjang Ramadan, sekitar 19 Februari sampai 18 Maret 2026. Dengan jam operasional jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tujuannya katanya buat edukasi sejarah Islam, nguatin nilai spiritual, ningkatin kecintaan umat ke Nabi. Sekaligus jadi wisata religi biar UMKM sekitar ikut kecipratan rezeki. Informasi pameran ini bisa dilihat di akun Instagram Ruang Bibirkom 23 Februari lalu. Di video itu kelihatan sejumlah artefak yang diklaim sebagai peninggalan Nabi dan para sahabat. Totalnya disebut ada 75 artefak. Di antaranya rambut dan janggut Rasulullah, sorban, sandal, tongkat, wadah minum, alat siwak, sampai potongan kiswa Ka'bah dan batu pondasi Ka'bah. Bahkan kabarnya ada ekstrak keringat Nabi di sana. Ada juga pedang-pedang yang dikaitkan dengan tokoh Islam seperti Sayyidina Hussein, Khalid bin Walid, dan Muhammad Al-Fatih. Plus replika perlengkapan perang zaman awal Islam. Pameran ini diresmikan langsung sama Bupati Bogor, Rudi Susmanto. Dia bilang ini momen berharga buat mengenal sejarah Islam lebih dalam dan ningkatin semangat religius jelang Idul Fitri. Tapi yang jadi sorotan, kabarnya pameran ini malah sepi pengunjung. Banyak yang mempertanyakan soal keaslian artefak-artefaknya. Apalagi pas muncul klaim soal ekstrak keringat Rasulullah yang katanya diambil, diawetkan, lalu dipamerkan. Netizen pun rame-rame berkomentar, "Alhamdulillah sepi, berarti bangsa ini pelan-pelan mulai cerdas," tulis seorang netizen. Memangnya pemerintah Saudi semudah itu mengizinkan benda bersejarah ini dipajang di Indonesia, tulis netizen lain. Lukisan Mona Lisa aja ketat, kok ini kayak jual cilok, tulis yang lain. Kalau dipikir-pikir, pertanyaan mereka emang masuk akal. Secara historis dan akademik, klaim keaslian artefak yang usianya lebih dari 1400 tahun itu memang susah banget diverifikasi. Nabi Muhammad wafat lebih dari 14 abad lalu. Zaman itu belum ada sistem dokumentasi ilmiah modern. Rantai kepemilikan benda sering nggak bisa dibuktikan secara akademik. Tes DNA pun nggak bisa dilakukan tanpa pembanding yang valid. Di dunia Islam sendiri memang ada tempat yang mengklaim menyimpan relik Nabi, misalnya di Istana Topkapi. Tapi bahkan untuk koleksi di sana pun keasliannya lebih banyak diterima berdasarkan tradisi sejarah dan keyakinan, bukan verifikasi ilmiah modern yang ketat. Secara logika, kemungkinan palsu itu selalu ada, apalagi kalau nggak ada penjelasan detail soal asal-usul artefak, nggak ada kajian ilmiah terbuka, dan klaimnya terdengar luar biasa. Netizen yang bandingin sama Louvre Museum juga ada benarnya. Karya kayak Mona Lisa aja dijaga super ketat dengan pengamanan ekstra dan protokol internasional. Apalagi kalau benar itu peninggalan Nabi Muhammad yang nilainya sakral banget buat umat Islam sedunia. Cara diplomatik relik dengan nilai spiritual dan historis tinggi biasanya dijaga ketat banget. Kalau sampai dipindahin lintas negara harusnya ada protokol resmi, pengumuman dari otoritas negara asal, asuransi internasional, dan publikasi terbuka. Kalau nggak ada itu semua, wajar kalau publik jadi bertanya-tanya. Di era digital sekarang, orang nggak gampang nerima informasi mentah-mentah. Mereka cari sumber, bandingin data, terus nanya, buktinya mana? Dan itu bukan berarti nggak beriman. Berpikir kritis beda sama nggak percaya. Justru iman dan akal sehat bisa jalan bareng. Fenomena ini bisa jadi tanda kalau masyarakat makin melek informasi dan makin berani mempertanyakan klaim yang nggak jelas dasar ilmiahnya. Dan itu sebenarnya hal yang patut jadi kebanggaan. Yuk beragama dengan akal sehat.